Ini adalah cerita perjodohan antara seorang chef dengan seorang tentara. Sebelum memulai awal kisah mereka, lebih baik kita berkenalan dengan wanita cantik dan pria tampan sebagai lakon utamanya. Dia adalah Sena Havika, seorang chef yang bekerja di salah satu kue yang bernama Gachi. Sena merupakan anak yatim piatu setelah ditinggal oleh keluarganya saat kecelakaan maut 5 tahun silam. Dalam kecelakaan itu bukan hanya merenggut orang tua Sena, namun juga adik laki-laki kembarnya yang berusia 8 tahun. Sedangkan pria ini adalah Gavin Arviando Aditama. Dia merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya yang bernama Pak Arka dan Budila. Gavin merupakan anggota TNI AD yang berpangkat sebagai kapten. Gavin juga mempunyai seorang adik cewek yang bernama Cika. Awal mula Gavin telah kembali ke Indonesia setelah selesai bertugas di Lebanon selama 1 tahun. Saat itu Gavin memiliki seorang kekasih yang bernama Kinar. Gavin yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Kinar akhirnya menemuinya di rumahnya. Gavin sengaja tidak memberitahu Kinar jika dia akan datang ke rumahnya untuk memberi kejutan. Dalam perjalanan, Gavin selalu tersenyum karena rasa rindunya akan lenyap setelah bertemu dengan Kinar. Namun, rasa bahagia yang Gavin tunjukkan berubah menjadi kemarahan setelah melihat Kinar bermesraan dengan pria lain di depan matanya. Kinar berani mengajak pria lain masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan sepi. Ya, saat itu Kinar selingkuh di belakang Gavin. Kinar berdalih jika dia merasa kesepian ketika harus LDR dengan Gavin. Bagi Gavin, tidak ada kesempatan kedua untuk seseorang yang sudah menduakannya. Meskipun Kinar terus memohon agar Gavin tidak memutus hubungan mereka. Akhirnya Gavin pun pergi meninggalkan rumah Kinar. Namun bukan Kinar namanya jika dia harus menyerah begitu saja. Kinar pun mengejar Gavin sampai ke rumahnya. Pertengkaran itu kembali berlanjut dan membuat Gavin bingung bagaimana caranya mengusir Kinar dari rumahnya. Setelah beberapa menit Gavin terdiam, akhirnya pertolongan itu datang padanya. Saat itu ada seorang wanita yang keluar dari arah dapur menuju ruang tamu di rumah Aditama tersebut. Wanita itu bernama Sena. Toko kue Gachi itu adalah toko kue terkenal yang dimana pendirinya adalah Budila, ibu dari Gavin. Sena datang ke rumah Aditama karena diminta oleh Budila mengantarkan kue untuk menyambut kedatangan Gavin. "Dia adalah calon istriku," ungkap Gavin sambil menunjuk Sena saat itu. Tentu pernyataan Gavin itu tidak mudah diterima oleh Kinar. Namun dengan segala jerih payahnya, akhirnya Gavin mampu meyakinkan Kinar. Kinar tidak berkutik setelah Gavin mengatakan jika dia akan dijodohkan oleh orang tuanya karena tidak setuju dengan Kinar. Yang dikatakan Gavin memang benar adanya, namun Gavin belum mengetahui yang akan dijodohkan dengannya siapa. Sedangkan Sena masih berdiam diri menyaksikan drama percintaan anak bosnya tersebut. Sena sama sekali tidak diperbolehkan Gavin untuk berbicara. Sekalinya Sena berbicara, pasti akan dipotong oleh Gavin. Pertemuan pertama mereka sama sekali tidak mengenakan bagi Sena. Selang beberapa minggu berlalu, Sena dan Gavin akhirnya bertemu lagi. Kali ini Gavin menolong Sena dari mantan tunangannya. Mantan tunangan Sena bernama Bagas. Dia pria yang kasar. Saat itu Gavin ingin menjemput mamanya di Gachi, namun ternyata mamanya sudah pulang. Dan terjadilah Gavin melihat Sena yang diseret paksa oleh seorang pria. Dengan pelatihan militernya, Gavin menghempaskan Bagas saat itu juga. Lalu Gavin mencoba menenangkan Sena. Setelah Sena tenang, barulah Gavin mengantarkannya ke rumahnya. Dalam perjalanan, mereka nampak diam dengan pikirannya masing-masing. Pertemuan kedua yang saling menguntungkan bagi keduanya. Setelah beberapa hari pertemuan itu, Pak Arka dan Budila mengajak keluarganya untuk bertemu dengan Sena. Awalnya Sena dan Gavin ragu dengan pertemuan itu. Namun Budila mampu meyakinkan Sena dan memaksa Gavin.
Dan karena itu, akhirnya mereka tidak bisa membantahnya. Budila mempresentasikan Gavin dengan sangat baik saat itu. Malam itu mereka bertemu di sebuah rumah makan Jawa yang estetik. Malam itu Sena memakai gaun yang diberikan oleh Budila dan dia nampak sangat cantik. Sedangkan Gavin datang terlambat karena dia harus mengikuti pelatihan menembak sore harinya. Seperti biasa, Gavin tampil tampan dengan kemeja putih dengan lengannya yang digulung setengah tangannya. Pertama kali mereka melihat, saling melotot. Mereka saling tidak percaya jika akan dijodohkan. Dalam hati, Sena sangat setuju dengan perjodohan itu. Setelah melihat Gavin, Sena tanpa ragu menerima perjodohan itu karena Gavin adalah pria yang baik. Namun di sisi lain, hati Sena tampak ragu jika Gavin menerima perjodohan itu. Sena sadar diri jika dia bukanlah orang yang sebanding dengan keluarga Aditama. Sedangkan Gavin nampak tersenyum tipis melihat Sena di hadapannya. Gavin lega jika wanita yang akan dijodohkan untuknya adalah Sena. Mengetahui hal itu, Gavin sangat setuju dengan perjodohan ini. Menurut Gavin, Sena adalah wanita yang anggun dan penurut. Orang tua Gavin tidak salah menjadikan Sena sebagai menantunya. Mereka tidak memandang Sena berasal dari keluarga terpandang atau tidak. Yang terpenting bagi mereka jika Sena adalah anak yang baik. Selang beberapa hari mereka mendekatkan diri, banyak cerita yang mereka bagikan saat itu, baik tentang keluarga, karir, dan lain sebagainya. Karena Pak Arka dan Budila tidak sabar, belum ada 1 bulan mereka dekat, orang tua Gavin meminta mereka untuk segera menikah. Soal pendekatan biarlah setelah menikah mereka jalani. Mas adalah panggilan sayang Sena untuk Gavin. Sedangkan Gavin masih saja memanggil Sena karena gengsinya memanggil sayang. Mereka melakukan akad nikah di rumah Sena dan dilanjutkan dengan acara resepsi di hotel. Acara pernikahan keluarga Aditama itu dilangsungkan secara mewah dengan dihadiri oleh para pengusaha dan pejabat. Jujur saja, saat itu Sena merasa grogi. Apalagi saat pedang pora dilakukan. Gavin yang mengetahui kegugupan Sena mencoba menenangkannya dengan memberikan sentuhan pada tangan Sena. Gavin juga memberikan senyuman manisnya pada Sena. Setelah menikah, perlakuan Gavin terhadap Sena semakin romantis dan semakin perhatian. Begitupun Sena pada Gavin. Pacaran setelah menikah ternyata jauh lebih menyenangkan. Dan di bulan keempat mereka menikah, akhirnya Tuhan memberikan rezeki untuk mereka, yaitu Sena hamil. Berita kehamilan Sena tentu disambut baik oleh keluarga Aditama, apalagi dia cucu pertama mereka.